Dia berbicara dalam bahasa Belanda agar seluruh meja menertawakan perempuan itu. Sari menundukkan pandangannya dan membiarkan laki-laki itu menyelesaikan kata-katanya. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya, karena hanya ada satu hal yang tidak diketahui Pak Agus ketika memutuskan untuk mempermalukan Sari dalam bahasa Belanda di meja makan itu. Sari memahami setiap kata. Meja makan itu tertata seolah-olah makan malam itu adalah acara kenegaraan. Gelas-gelas kristal yang menangkap cahaya lampu gantung, piring-piring putih dengan pinggiran keemasan, gelas-gelas yang berjajar dengan presisi sempurna. Setiap detail di ruang makan itu meneriakkan satu hal saja. Di sini penampilan lebih berharga daripada manusia. Sari masuk melalui pintu dan merasakan beratnya keheningan bahkan sebelum duduk. Bukan keheningan orang yang menunggunya dengan sukacita, melainkan keheningan orang yang sudah memutuskan sesuatu tentang dirinya dan hanya menunggu momen yang tepat untuk mengonfirmasinya dengan suara keras. Rendra berjalan di sampingnya, tangan bersandar ringan di punggungnya. Sebuah gestur sederhana, tetapi di ruangan itu, di saat itu, itulah satu-satunya kehangatan nyata yang ada. Akhirnya, kata Pak Agus tanpa berdiri. Saya kira kalian tidak akan datang. Dia tersenyum. Jenis senyuman yang tidak sampai ke mata. Sari menjawab dengan sopan, menyapa semua orang dengan menyebut nama, menatap setiap wajah dengan rasa hormat yang tulus. Bu Tuti menganggukkan kepala. Citra mengalihkan pandangannya segera setelah menyapa, seolah-olah mempertahankan kontak mata adalah usaha yang tidak perlu. Mahendra adalah satu-satunya yang menunjukkan senyuman yang sesungguhnya. Wilda, sang bibi, mengamati Sari dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan kehalusan seseorang yang mengira tidak ada yang melihat. Tetapi semua orang melihat. Mereka duduk. Makan malam dimulai dan selama beberapa menit semuanya tampak normal. Percakapan berputar di sekitar bisnis, perjalanan, nama-nama yang tidak dikenal Sari dan yang dia sadari disebutkan justru karena alasan itu. Itu adalah sebuah kode, sebuah bahasa yang mengatakan, kamu tidak termasuk dalam lingkaran ini. Dia makan dalam diam, mengamati, menjawab ketika ditanya dengan jelas dan tanpa tergesa-gesa. Saat itulah Pak Agus mengisi gelasnya untuk kedua kalinya, bersandar di kursi dengan kepercayaan diri seseorang yang mengendalikan segalanya di sekelilingnya dan menatap adik iparnya Mahendra dengan kilau tertentu di matanya. Jenis kilau yang mendahului sebuah pertunjukan. WJ, Mahendra, dia memulai dalam bahasa Belanda, dengan suara yang cukup keras agar seluruh meja bisa mendengar. Zich kan zich niet eens en diner els dit verorloven. Midzoon heeft en slechts maak. Niet waar? Terjemahannya, bagi mereka yang tidak mengerti bahasa Belanda, tergantung di udara seperti asap. Dia telah berkata, kau tahu, Mahendra, dia berasal dari keluarga yang bahkan tidak mampu membayar makan malam seperti ini. Anakku punya selera yang sangat buruk, bukan? Mahendra tidak tertawa. Dia menatap piringnya. Tetapi Wilda tertawa keras dengan tangan di mulut. Seolah-olah kehalusan gestur itu bisa menyamarkan kekejaman dari apa yang baru saja dia nikmati. Citra mengalihkan pandangannya ke jendela. Tidak tertawa, tetapi juga tidak mengatakan apa-apa. Bu Tuti meletakkan garpunya dengan hati-hati yang berlebihan. Dan Sari? Sari menundukkan matanya. Hanya itu. Tidak menaikkan suaranya, tidak mengepalkan jari-jarinya di sekitar sendok, tidak membiarkan setetes air mata pun lolos, meskipun sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang lama yang mengenal betul rasa sakit itu, telah bergetar. Dia menundukkan matanya dan tetap diam. Dan justru keheningan itulah yang ditafsirkan Pak Agus sebagai kemenangan. Rendra, di sampingnya, membeku selama 2 detik yang terasa seperti keabadian. Sari merasakan tangannya yang berada di atas meja perlahan mengepal, buku-buku jarinya memutih karena ketegangan yang tertahan. Ayah, katanya dengan suara rendah yang membawa beban lebih berat daripada sebuah teriakan. Apa yang baru saja ayah katakan? Pak Agus membuka tangannya dengan teatrikal.
Saya hanya sedang berbicara dengan Mahendra, anakku. Percakapan antar orang dewasa. Dalam bahasa Belanda, kata Rendra, di depannya. Kalau dia tidak mengerti, itu bukan masalah saya. Itulah kalimat paling mengungkap malam itu. Bukan hinaan itu sendiri, melainkan pembenaran. Kalau dia tidak mengerti, itu bukan masalah saya. Seolah-olah ketidaktahuan korban membuat serangan itu bisa diterima. Seolah-olah melukai seseorang tanpa dia sadari adalah bentuk dari tidak melukai. Sari mengangkat matanya saat itu. Bukan kepada Pak Agus, kepada Rendra. Dan di tatapannya ada pesan yang jelas. Biarkan, belum saatnya. Rendra membaca pesan itu, menarik napas dalam, tetap diam. Tapi diamnya berbeda dari diam Sari. Diamnya adalah ketel yang tertutup rapat. Diam Sari adalah samudra yang tenang. Makan malam berlanjut. Pak Agus mendominasi percakapan dengan kealamiannya yang biasa, berbicara tentang ekspansi bisnis keluarga, tentang perjalanan baru-baru ini ke Eropa, tentang hidangan-hidangan yang harganya lebih mahal dari gaji bulanan banyak orang. Dia menggunakan bahasa Belanda dalam dosis kecil sepanjang percakapan, sepatah kata di sini, sebuah ungkapan di sana, selalu melirik Sari dari sudut matanya setelahnya. Seperti orang yang memeriksa efek dari sebuah sengatan. Dan Sari tetap tak bergeming, sopan, hadir. Yang tidak dia pahami, yang tidak satupun dari mereka pahami, adalah bahwa diam Sari bukan kelemahan, itu adalah pilihan. Ada sebuah kisah di balik keheningan itu yang tidak seorang pun di meja itu ketahui. Kisah seorang gadis kecil yang tumbuh di sebuah kampung sederhana di pinggiran Jakarta, di sebuah rumah kecil, dengan seorang ibu yang menerima jahitan dan cucian orang dari subuh untuk membayar tagihan dan yang meskipun demikian masih menemukan waktu untuk duduk di samping putrinya dan berkata, Sari, dunia akan mencoba membuatmu merasa kecil, jangan biarkan. Ibu itu tidak punya uang, tetapi punya kebijaksanaan dan telah menanamkan dalam diri putrinya kehausan akan ilmu pengetahuan yang tidak bisa dibeli oleh rekening bank manapun. Sari belajar bahasa asing pertamanya pada usia 12 tahun. Sendirian, dengan buku-buku pinjaman dari taman bacaan di kampungnya. Yang kedua datang dengan beasiswa di sebuah lembaga negeri yang hanya sedikit orang tahu, tetapi yang mencetak orang-orang luar biasa. Yang ketiga datang melalui beasiswa prestasi yang dia raih murni karena kemampuannya sendiri, tanpa nama besar yang membukakan pintu manapun. 6 bahasa, bukan karena kesombongan, karena cinta, karena kelaparan yang dimulai ketika dunia terus-menerus mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik. Tapi semua itu tidak tertulis di dahinya. Dan Pak Agus tidak pernah repot-repot bertanya apapun tentang kehidupan Sari, karena baginya asal-usul Sari sudah menjawab semua yang perlu dia ketahui. Saat hidangan penutup tiba, dia memutuskan untuk menaikkan nada. Wilda tanpa sengaja menyebutkan bahwa Sari mengajar. Pak Agus berbalik kepadanya untuk pertama kalinya sepanjang malam dengan perhatian yang bukan kebaikan, melainkan rasa ingin tahu yang memangsa. Mengajar apa? Tanyanya dalam bahasa Indonesia kali ini, seperti orang yang memberikan sebuah kemurahan. Bahasa? Jawab Sari dengan sederhana. Bahasa? Dia mengulangi, mengecap kata itu seolah-olah itu lucu, menggelikan, dan berbalik lagi kepada Mahendra. Zich geeft alles alsof iemand uit haar kringen werkelijk iets kan beheersen. Dia mengajar bahasa, seolah-olah seseorang dari kalangan seperti dia benar-benar bisa menguasai sesuatu. Wilda mengangkat gelas ke bibirnya untuk menyembunyikan senyumannya. Citra menatap tajam ke tengah meja. Mahendra tidak menunjukkan reaksi, tetapi matanya bergerak perlahan, hampir tidak terlihat ke arah Sari. Dan disitulah sesuatu berubah. Bukan pada postur tubuhnya, bukan pada ekspresinya, bukan pada detail yang terlihat yang bisa menyadarkan Pak Agus. Tetapi Mahendra melihat, karena Mahendra adalah pengacara. Dan pengacara yang baik belajar sejak dini bahwa orang-orang paling berbahaya di sebuah ruangan adalah justru mereka yang tidak bereaksi. Sari meletakkan sendok hidangan penutup dengan lembut, membersihkan sudut mulutnya dengan serbet kain linen,
meluruskan postur tubuhnya sedikit dan kemudian, dengan suara yang tenang, benar-benar tenang, tanpa jejak kemarahan atau kepedihan, seperti orang yang mengomentari cuaca di luar, berkata dalam bahasa Belanda yang sempurna, dengan aksen yang akan dikenali oleh setiap penutur asli sebagai aksen yang halus. Meneer Agus, ik verzeker u dat ik vanavond el woord dat u heeft gezegd zeer goed heb begrepen. El woord. Pak Agus, saya bisa memastikan bahwa saya memahami dengan sangat baik setiap kata yang Bapak ucapkan malam ini. Setiap kata. Keheningan yang jatuh di atas meja itu berbeda dari semua keheningan sebelumnya. Pak Agus membeku. Gelasnya terhenti di udara di tengah jalan menuju mulut. Wilda berkedip sekali. 2 kali. Citra memutar wajahnya perlahan, seolah-olah gerakan tiba-tiba bisa memecahkan sesuatu. Mahendra menundukkan matanya, tetapi sudut mulutnya bergerak. Dan Sari tidak menambahkan apa-apa lagi. Tidak perlu. Dia mengambil gelas air, minum dengan tenang dan menatap Bu Tuti, yang untuk pertama kalinya malam itu menatap balik dengan sesuatu yang bukan ketidakpedulian. Rendra terus menatap ayahnya, bukan dengan amarah yang meledak-ledak, dengan sesuatu yang lebih buruk, dengan kekecewaan. Suaranya ketika keluar terlalu pelan untuk diabaikan. Sekarang saya perlu ayah menjelaskan kepada saya apa sebenarnya yang sedang ayah coba buktikan malam ini. Pak Agus membuka mulutnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, kata-kata tidak datang. Keheningan setelah kata-kata Sari berlangsung terlalu lama untuk menjadi nyaman. Pak Agus masih memegang gelasnya di udara. Tangannya tidak gemetar. Laki-laki seperti dia berlatih seumur hidup agar tangan mereka tidak gemetar. Tetapi ada sesuatu di matanya yang tidak bisa disembunyikan oleh latihan apapun. Momen tepat ketika seseorang menyadari bahwa dia telah salah perhitungan. Dia meletakkan gelasnya perlahan, sangat perlahan, dan kemudian tersenyum. Bukan senyum tulus dari seseorang yang terkejut dengan cara yang menyenangkan, senyum seseorang yang perlu merebut kembali kendali atas ruangan dan hanya punya satu sumber daya yang tersedia saat itu. Good, katanya masih dalam bahasa Belanda, seolah-olah pilihan bahasa itu adalah cara untuk merebut kembali wilayah. Jadi kamu mengerti bahasa Belanda. Menarik. Saya mengerti bahasa Belanda, Sari mengkonfirmasi dalam bahasa Indonesia sekarang, dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Dan bahasa Inggris, dan bahasa Arab, dan bahasa Jerman, dan bahasa Mandarin, dan bahasa Jepang. Tidak ada seorang pun di meja yang mengucapkan sepatah kata. Wilda berkedip lagi. Senyumannya telah hilang sepenuhnya dari wajahnya, digantikan oleh ekspresi yang mungkin dia sendiri tidak tahu namanya. Citra menatap suaminya. Mahendra menatap taplak meja. Bu Tuti menjadi sangat pendiam. Jenis ketenangan seseorang yang sedang memproses sesuatu yang akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk benar-benar dicerna. Dan Pak Agus. Pak Agus melakukan apa yang dilakukan laki-laki yang penuh harga diri ketika lantai runtuh dari bawah kaki mereka. Dia maju. Bisa beberapa bahasa tidak mendefinisikan seseorang, katanya, seolah-olah sedang mengakhiri sebuah debat kecil. Ada burung beo yang bisa meniru bahasa. Itu adalah kekejaman yang diperhitungkan, sebuah upaya untuk mereduksi apa yang baru saja terjadi, mengubah sebuah pengungkapan menjadi sesuatu yang sepele, tidak penting, tidak layak dikagumi. Rendra berdiri dari kursi, bukan dengan tiba-tiba, perlahan, seperti seseorang yang memutuskan sesuatu sementara dia bergerak. Cukup, katanya, satu kata saja, tetapi syarat dengan semua yang telah ditelan malam itu. Rendra. Suara Pak Agus datang segera dengan otoritas yang dibangun selama puluhan tahun. Duduk. Saya tidak akan duduk. Keheningan kembali. Tetapi kali ini berbeda. Itu adalah keheningan sebuah keluarga yang sedang menyaksikan sesuatu yang tidak bisa lagi dibatalkan. Ayah menghabiskan sepanjang malam berbicara dalam bahasa Belanda di depannya, tahu bahwa ayah percaya dia tidak mengerti.
Suara Rendra bukan teriakan, itu lebih buruk. Tegas, rendah dan benar-benar terkendali. Ayah bilang seleranya buruk, bahwa keluarganya tidak mampu, bahwa seseorang dari kalangan seperti dia tidak mungkin menguasai apapun. Saya mendengar semuanya, ayah, setiap kata. Pak Agus membuka bibirnya. Itu hanya. Tidak. Rendra tidak membiarkannya menyelesaikan. Itu bukan hanya apa-apa. Ayah memilih setiap kata. Ayah menatapnya saat berbicara. Ayah ingin dia merasakan meskipun tanpa mengerti. Itulah yang memberitahu saya siapa ayah sebenarnya ketika ayah mengira tidak ada yang memperhatikan. Citra menutup matanya sejenak. Mahendra menyilangkan lengannya perlahan, menatap meja. Bu Tuti menyentuhkan jari-jarinya ke pinggiran gelas tanpa mengambilnya. Sebuah gestur tidak sadar dari seseorang yang perlu memegang sesuatu. Pak Agus berdiri juga. Sekarang kedua laki-laki itu berdiri di sisi berlawanan dari meja, dengan seluruh keluarga sebagai saksi. Saya ayahmu, kata Pak Agus. Dan ada sesuatu dalam kalimat itu yang melampaui otoritas. Ada sebuah permohonan yang hampir tidak terlihat, tetapi ada di sana. Saya tahu siapa ayah, jawab Rendra. Pertanyaannya adalah, apakah ayah tahu siapa dia? Dan disitulah itu terjadi. Bukan sebuah teriakan, bukan tangisan, itu sesuatu yang jauh lebih menghancurkan. Sari berdiri dari kursinya. Semua tatapan tertuju padanya, otomatis, tak terhindarkan. Dan apa yang mereka lihat bukanlah yang mereka harapkan. Tidak ada amarah di wajahnya, tidak ada air mata. Ada sesuatu yang hanya ada pada orang-orang yang telah menanggung rasa sakit cukup lama untuk belajar mengubahnya menjadi kekuatan. Rendra, katanya lembut. Dia menatapnya. Bisa duduk, tolong. Ada sebuah otoritas dalam kata tolong itu yang tidak mungkin diabaikan. Bukan kelemahan yang meminta untuk diampuni, itu adalah kekuatan yang memutuskan ritme dari segalanya. Rendra duduk dan Sari tetap berdiri. Dia menatap Pak Agus untuk waktu yang lama, bukan dengan tantangan, bukan dengan amarah, tetapi dengan jenis ketenangan yang hanya ada pada orang yang tidak lagi punya apapun untuk dibuktikan kepada dirinya sendiri, hanya kepada orang lain. Pak Agus, dia memulai dalam bahasa Indonesia yang jelas, Bapak tidak mengenal saya. Dan tidak apa-apa, Bapak tidak punya kewajiban untuk mengenal saya sebelum malam ini. Tapi Bapak membuat pilihan malam ini berdasarkan satu hal saja, dari mana saya berasal. Bukan siapa saya, bukan apa yang telah saya bangun, bukan bagaimana saya memperlakukan anak Bapak. Dia berhenti sejenak, bukan untuk efek dramatis, untuk bernapas, untuk melanjutkan dengan suara yang sama seimbangnya. Ibu saya membesarkan saya dan adik-adik saya sendirian, dengan kerja keras, dengan martabat. Beliau tidak pernah mengajarkan kami untuk malu dari mana kami berasal. Beliau mengajarkan kami untuk tidak pernah memandang siapapun dengan jenis tatapan yang Bapak berikan kepada saya malam ini. Wajah Pak Agus adalah topeng sekarang, terlalu terkendali untuk mengungkapkan apa yang sedang terjadi di dalam. Saya tidak datang ke sini untuk membuat Bapak terkesan. Sari melanjutkan. Saya datang karena Rendra ingin memperkenalkan saya kepada keluarga dan saya datang dengan rasa hormat, dengan niat baik. Saya datang dengan kesiapan untuk menyukai setiap orang di meja ini. Dia melirik sekilas ke Bu Tuti, ke Citra, ke Mahendra dan kembali ke Pak Agus. Bapak punya setiap hak untuk tidak menerima saya, tapi Bapak tidak punya hak untuk merendahkan saya dalam bahasa Belanda, mengira saya tidak mengerti. Bukan karena saya mengerti bahasa Belanda, tapi karena tidak ada seorang pun yang punya hak itu atas siapapun. Wilda membuka mulutnya, menutup. Citra memiliki mata yang berkaca-kaca, yang tampaknya tidak dia duga sendiri, karena dia berkedip cepat seolah-olah mencoba menghapusnya. Mahendra menatap Sari dengan ekspresi yang telah berubah sepanjang malam dan yang sekarang hanya satu hal, rasa hormat. Bu Tuti berdiri dari kursi. Gerakan itu mengejutkan semua orang,
termasuk Pak Agus. Dia berjalan mengelilingi meja perlahan, dengan ketenangan yang selalu dimilikinya, dan berhenti di samping Sari. Tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana. Dan gestur sederhana itu, seorang ibu berdiri di samping menantunya dalam diam, mengatakan lebih banyak dari apa yang bisa dikatakan oleh pidato manapun. Pak Agus menatap istrinya. Ada sesuatu di tatapannya yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Sebuah retakan kecil, hampir tidak terlihat, tapi ada di sana. Bu Tuti, katanya dengan suara pelan. Tidak, Agus, jawabnya sama pelannya. Malam ini tidak. Itu adalah kata-kata pertamanya sepanjang malam, ditujukan langsung kepada suaminya, dan mereka membawa beban dari semua yang telah didiamkan selama bertahun-tahun. Rendra menatap ibunya. Sesuatu melintas di wajahnya. Kejutan, rasa syukur dan sebuah kepedihan lama yang gestur sederhana itu telah sentuh tanpa sengaja. Pak Agus mundur satu langkah, hanya satu, tapi terlalu simbolis untuk tidak diperhatikan. Sepertinya makan malam sudah selesai, katanya dengan kedinginan yang jelas merupakan baju besi. Saya setuju, kata Rendra. Dia berdiri, memegang lengan Sari dengan lembut dan menatap ayahnya untuk terakhir kalinya. Kalau ayah sudah siap untuk benar-benar mengenalnya. Ayah, untuk tahu siapa dia, bukan dari mana dia berasal, ayah tahu di mana menemukan saya. Mereka keluar bersama. Pintu tertutup dengan suara lembut, hampir sopan. Dan di ruang makan, yang tersisa adalah lampu gantung menyala di atas piring-piring yang setengah penuh, gelas-gelas berisi minuman yang tidak ada yang menghabiskan dan sebuah keheningan yang menimpa setiap orang dengan cara yang berbeda. Wilda menatap tangannya. Citra berdiri tanpa mengatakan apa-apa dan berjalan ke beranda. Mahendra tetap duduk, menatap Pak Agus sejenak dan ada pertanyaan di tatapan itu yang tidak dia ucapkan dengan suara keras, tetapi yang jelas-jelas didengar Pak Agus. Bu Tuti kembali ke tempatnya, duduk dan menatap suaminya dengan ekspresi yang dia kenal baik, karena itu adalah ekspresi yang sama yang dia miliki ketika kata-kata sudah tidak diperlukan lagi. Pak Agus berdiri sendirian di ujung meja, dikelilingi oleh semua yang telah dia bangun dalam hidupnya. Rumah, gelas-gelas kristal, nama keluarga, dan sepenuhnya sendirian di dalam semua itu. Di luar, mobil Rendra keluar dari garasi. Pak Agus mendengar suara mesin menjauh dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidak tahu harus berbuat apa dengan keheningan itu. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh satu malam. Ada luka yang tidak bisa ditutup oleh tidur. Ada percakapan yang berakhir, tetapi terus terjadi di dalam diri orang-orang, mengulangi setiap kata, setiap gestur, setiap keheningan, seolah-olah pikiran menolak untuk menerima bahwa itu benar-benar terjadi. Rendra tidak tidur. Sari menyadari itu tanpa perlu bertanya. Dia mengenalnya cukup baik untuk mengetahui perbedaan antara diamnya orang yang tidur dan diamnya orang yang berbaring dalam gelap, membawa sesuatu yang terlalu berat untuk diletakkan. Menjelang subuh, dia menemukannya di dapur apartemen mereka, berdiri di depan jendela, menatap kota di bawah, dengan gelas air yang tidak tersentuh di atas meja dapur. Dia tidak mengatakan apa-apa, berdiri di sampingnya. Untuk waktu yang lama, keduanya hanya menatap lampu-lampu di luar. Kota Jakarta yang tidak pernah benar-benar berhenti, yang selalu ada seseorang yang terjaga, selalu ada seseorang yang membawa sesuatu. Seharusnya aku bicara lebih awal, kata Rendra akhirnya. Kamu bicara di waktu yang tepat, jawab Sari. Tidak. Dia menolehkan wajahnya kepadanya. Aku tahu seperti apa dia. Aku tahu apa yang dia mampu lakukan. Seharusnya aku mempersiapkanmu. Seharusnya aku. Rendra. Suaranya tegas dan lembut pada saat bersamaan, seperti yang selalu bisa dia lakukan. Kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang ayahmu pilih untuk lakukan, hanya dia sendiri. Rendra diam sejenak. Dia pernah melakukan ini sebelumnya, katanya dengan suara yang lebih pelan. Kepada orang lain, karyawan, pemasok,
orang-orang yang dia anggap lebih rendah. Aku melihat dan diam saja. Aku pikir itu hanya caranya, bahwa di dalam hatinya dia bukan orang jahat. Mungkin memang bukan jahat, kata Sari. Mungkin hanya buta. Rendra menatapnya seolah-olah perbedaan itu baru baginya, seolah-olah dia tidak pernah berpikir bahwa kekejaman dan kejahatan bisa menjadi hal yang berbeda. Buta hampir lebih buruk, katanya setelah beberapa saat. Kadang memang begitu, Sari setuju, karena yang jahat tahu apa yang dilakukannya. Yang buta merasa dirinya benar. Mereka tetap di sana untuk beberapa waktu lagi, berdampingan, tanpa perlu menyelesaikan apapun di dini hari itu. Terkadang, cinta bukan jawabannya, cinta hanyalah kehadiran. Hanya tidak membiarkan seseorang menanggung bebannya sendirian. Keesokan paginya, telepon Rendra berdering lebih awal. Itu Citra. Dia menatap layar sejenak sebelum menjawab, seperti seseorang yang perlu memutuskan apakah dia siap untuk percakapan yang akan terjadi. Halo, aku perlu bicara denganmu, kata suara kakaknya. Ada sesuatu yang berbeda di dalamnya, bukan Citra yang ada di meja makan, yang mengalihkan pandangan dan tetap diam. Itu adalah suara yang telah menghabiskan malam untuk berpikir, bukan tentang ayah, tentang diriku sendiri. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi yang sederhana, jauh dari kawasan keluarga, sebuah tempat tanpa sejarah di antara mereka, netral, di mana kata-kata bisa diucapkan tanpa beban dari pemandangan yang sudah dikenal. Citra tiba lebih dulu. Ketika Rendra masuk, dia sedang memegang cangkirnya dengan kedua tangan, menatap meja. Dia mengangkat matanya ketika adiknya duduk. Aku tidak tertawa, katanya sebelum sapaan apapun. Aku tahu. Tapi aku diam. Dan diam juga sebuah pilihan. Rendra tidak menjawab, membiarkannya melanjutkan. Aku sudah diam bertahun-tahun, kata Citra dengan suara yang dimulai dengan terkendali dan kehilangan baju besinya di setiap kalimat. Ketika dia berbicara tentang karyawan, ketika dia berbicara tentang orang-orang yang dia anggap lebih rendah, aku selalu berpikir memang begitulah adanya, bahwa itu caranya, bahwa di dalam hatinya dia mencintai keluarga dan sisanya hanyalah topeng. Dia berhenti, menatap cangkirnya. Semalam aku berbaring menatap langit-langit, memikirkan satu hal saja. Bagaimana jika seseorang melakukan itu kepada Mahendra ketika kami baru mulai pacaran? Jika seseorang membicarakannya dalam bahasa lain agar seluruh meja tertawa. Suaranya pecah. Hanya sedikit. Tapi pecah. Aku akan menghancurkan orang itu, katanya dengan suara pelan. Dan kemudian aku bertanya pada diriku sendiri mengapa aku tidak merasakan itu semalam untuk Sari. Mengapa aku butuh semalam penuh untuk merasakan apa yang seharusnya aku rasakan saat itu juga. Rendra terus menatap kakaknya. Ada sesuatu di momen itu yang baru di antara mereka, sebuah kejujuran yang makan malam kemarin telah paksa naik ke permukaan. Karena kita belajar melindungi apa yang kita kenal, katanya dengan hati-hati. Dan mengabaikan apa yang tidak kita kenal? Citra merasakannya. Ada air mata yang tidak dia biarkan jatuh, tetapi ada di sana, terlihat dari caranya berkedip cepat, dari caranya menarik napas dalam sebelum berbicara. Aku ingin mengenalnya, kata Citra. Sungguh-sungguh, kalau dia mau. Sari mau, meskipun tidak tanpa keraguan. Akan tidak jujur jika mengatakan bahwa malam sebelumnya tidak meninggalkan bekas. Meninggalkan. Sari kuat, tetapi bukan kebal. Ada kelelahan tertentu yang datang dari dihakimi sebelum dilihat. Dan kelelahan itu ada dalam dirinya seperti kerikil kecil di dalam sepatu, tidak melumpuhkan, tetapi hadir. Tapi dia mau karena Sari telah belajar dari ibunya bahwa kemurahan hati bukanlah kenaifan, bahwa memberi seseorang kesempatan kedua tidak berarti melupakan apa yang terjadi. Itu berarti memilih untuk tidak membiarkan sisi terburuk seseorang mendefinisikan keseluruhannya. Mereka bertemu di suatu sore, tanpa Rendra, tanpa Mahendra, hanya mereka berdua.
Citra datang dengan postur seseorang yang bersiap meminta maaf dan tidak tahu persis bagaimana caranya. Kekakuan khas dari seseorang yang tidak terbiasa meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya. Mulai dari awal, jawab Sari dengan sederhana, dan Citra pun memulai. Dia berbicara tentang ayahnya, tentang bagaimana tumbuh di rumah di mana status adalah bahasa utama telah membentuk cara dia memandang tanpa dia sadari. Tentang bagaimana dia menikah dengan Mahendra, yang berasal dari keluarga sederhana, sama seperti Sari, dan bagaimana Pak Agus membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menerima menantunya, dan bagaimana dia telah menganggap itu normal juga. Mahendra mengatakan sesuatu kepadaku pagi ini, kata Citra pada suatu saat. Dia bilang semalam, ketika kamu menjawab dalam bahasa Belanda, dia ingin bertepuk tangan, tapi yang benar-benar menyentuhnya adalah pidatomu. Dia bilang kamu mengucapkan apa yang ingin dia katakan kepada ayahku selama bertahun-tahun dan tidak pernah bisa. Sari diam sejenak. Mahendra adalah laki-laki yang berkarakter, katanya dengan tulus. Memang, Citra setuju, dan ada kebanggaan di dalamnya, tetapi juga rasa bersalah. Aku tidak pantas untuknya waktu itu. Aku terlalu sibuk mencoba menjadi putri yang ayahku inginkan. Ada kepedihan lama di kalimat itu, sebuah kepedihan yang dikenali Sari, bukan dari asalnya yang sama sekali berbeda dari miliknya, tetapi dari bentuknya. Kepedihan seseorang yang menghabiskan bertahun-tahun membentuk diri agar muat dalam sesuatu yang tidak dibuat untuk mereka. Kita lebih mirip dari yang terlihat, kata Sari dengan senyum lembut. Citra menatapnya dengan kejutan yang tulus dan kemudian, untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, tertawa. Tawa yang nyata, tanpa perhitungan, tanpa pertahanan. Yang tidak diketahui keduanya adalah bahwa di seberang kota Jakarta, Pak Agus sedang menjalani sore yang sama sekali berbeda. Dia berada di kantornya, sebuah ruangan besar, seluruhnya dari kaca dan kayu gelap, dengan pemandangan kota yang terlihat dari segala sisi. Sebuah tempat yang dibangun untuk memancarkan kekuasaan, untuk mengingatkan siapapun yang masuk bahwa mereka berhadapan dengan seseorang yang telah menaklukkan semua itu. Tetapi sore itu, Pak Agus duduk membelakangi jendela. Wilda datang tanpa pemberitahuan, seperti yang selalu dia lakukan, karena merasa ikatan persaudaraan memberinya hak itu. Kamu harus menelepon Rendra, katanya, duduk di kursi di depan meja, seolah-olah kantor itu miliknya juga. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, jawab Pak Agus dengan dingin. Agus? Suara Wilda berubah, kehilangan ironi biasanya, menjadi lebih serius. Aku berpikir semalaman dan aku perlu jujur denganmu karena aku kakakmu. Dia menatapnya. Aku tertawa, kata Wilda. Semalam aku tertawa dan aku sudah berpikir untuk apa aku tertawa. Apa yang lucu? Seorang perempuan muda duduk di meja yang tidak melakukan apa-apa kepada siapapun. Di mana lucunya? Pak Agus tidak menjawab. Lucunya adalah kita berdua merasa lebih baik darinya, Wilda melanjutkan dengan kejujuran yang jelas membutuhkan pengorbanan. Dan itu tidak lucu, itu memalukan. Dan aku ikut serta. Wilda, biarkan aku selesai. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Kamu mungkin tidak peduli apa yang gadis itu pikirkan tentangmu, tapi Rendra adalah anakmu dan semalam kamu kehilangan sesuatu dengannya yang aku tidak tahu apakah bisa kembali dengan mudah. Pak Agus memutar kursinya sedikit ke samping. Sebuah gestur kecil, tapi yang Wilda kenal baik. Itu adalah gesturnya ketika sedang mendengar sesuatu yang tidak ingin dia dengar, tetapi tidak bisa membantah. Dia bisa 6 bahasa, katanya setelah keheningan yang panjang. Ya, sendirian? Dari apa yang aku pahami, ya. Keheningan lagi. Apakah ayahnya ada di meja? Tanya Pak Agus tiba-tiba. Sebuah pertanyaan aneh, di luar konteks, tapi Wilda mengerti kemana arahnya. Tidak, sepertinya dia tidak punya ayah, setidaknya tidak disebutkan. Pak Agus terus menatap meja dan pada saat itu sesuatu di wajahnya berubah.
Tidak cukup untuk disebut penyesalan. Belum, tapi cukup untuk disebut keraguan. Celah pertama di baju besi seseorang yang selalu terlalu yakin. Malam itu, Bu Tuti menelepon Rendra. Itu bukan hal yang biasa. Beliau lebih suka pertemuan langsung. Beliau merasa telepon tidak mampu menampung percakapan penting. Karena itu, ketika nomornya muncul di layar, Rendra menjawab dengan jantung yang berdegup kencang. "Nak," katanya dengan suara yang Rendra kenal sejak kecil, suara yang menembus pertahanan apapun yang dia coba bangun. "Bagaimana keadaannya?" Rendra menatap Sari, yang berada di ruang tamu, tidak mengetahui telepon itu. "Baik-baik saja," katanya. "Kuat, seperti biasa." Dia seharusnya tidak perlu kuat sepanjang waktu, kata Bu Tuti dengan kesedihan yang tenang. "Tidak ada yang seharusnya begitu. Ibu, aku seharusnya bicara lebih awal, jauh lebih awal." Suara Bu Tuti membawa beban seseorang yang menanggung rasa bersalah yang melampaui malam itu. "Ini bukan pertama kalinya ayahmu melakukan hal seperti ini, Rendra. Dan ibu sudah terlalu sering diam." Itu adalah pertama kalinya beliau mengatakannya dengan suara keras kepada putranya. Rendra menutup matanya sejenak. "Apa yang akan ibu lakukan?" tanyanya. "Ibu belum tahu," jawabnya dengan jujur. "Tapi ibu tahu bahwa kemarin berbeda. Kemarin ibu berdiri dan sekarang setelah ibu berdiri, ibu tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu rasanya berdiri tegak." Telepon berakhir tak lama setelah itu. Rendra berdiri diam sejenak dengan telepon di tangan. Sari muncul di pintu dapur, membaca ekspresinya dengan kemudahan yang hanya datang dari seseorang yang benar-benar memperhatikan orang lain. "Ibumu?" tanyanya. "Ya, beliau baik-baik saja." Rendra berpikir sejenak. "Beliau sedang terbangun," katanya. Dan di kalimat itu ada sesuatu yang sekaligus merupakan kegembiraan dan kepedihan, karena terbangun selalu membutuhkan pengorbanan. Dan harga yang harus dibayar Bu Tuti baru saja mulai ditagih. Ada orang-orang yang dunia terus-menerus meringkas menjadi satu baris saja, kampung tempat mereka lahir, nama keluarga yang mereka sandang, sekolah yang mereka hadiri atau tidak hadiri, seolah-olah seluruh kompleksitas sebuah kehidupan bisa muat dalam satu kalimat pendek dan seolah-olah kalimat itu, begitu diucapkan, meniadakan percakapan lain apapun. Pak Agus telah meringkas Sari seperti itu. Dan masalah dari meringkas orang adalah bahwa ketika kebenaran muncul, ia tidak datang sendirian. Ia membawa serta semua yang diabaikan, semua yang dibuang tanpa pernah dibaca, semua yang ada sementara penghakiman dibangun di atas kekosongan. Kebenaran tentang Sari mulai muncul dengan cara yang tidak disangka siapapun. Mahendra bukan laki-laki yang bertindak berdasarkan dorongan hati. Dia sudah menjadi pengacara selama bertahun-tahun. Tipe yang lebih banyak mendengar daripada berbicara, yang lebih banyak mengamati daripada berpendapat, yang membangun kesimpulan perlahan dan hanya menyampaikannya ketika sudah yakin. Citra selalu bilang bahwa dia memproses segala sesuatu seperti arsip yang lambat, tetapi ketika akhirnya angkat bicara, jarang sekali salah. Setelah makan malam, dia diam selama berhari-hari, mendengarkan Citra, mengamati Pak Agus dari kejauhan, berpikir, dan kemudian menelepon Rendra. "Aku perlu memberitahumu sesuatu," katanya tanpa basa-basi, "tentang ayahmu dan tentang Sari, tapi terutama tentang apa yang aku temukan secara tidak sengaja beberapa bulan lalu dan aku simpan karena aku tidak tahu apakah ini ceritaku untuk diceritakan." Mereka bertemu di kantor Mahendra. Sebuah ruangan sederhana, fungsional, tanpa kemewahan. Jenis tempat yang mengatakan lebih banyak tentang siapa pemiliknya daripada dekorasi mahal manapun. Mahendra menutup pintu, duduk, memilih kata-kata dengan kehati-hatian biasanya. "Kamu tahu bahwa ayahmu pernah mencoba merekrut Sari?" Rendra membeku. "Apa?" "Beberapa minggu sebelum kamu memberitahu kami bahwa kamu berpacaran dengannya." Mahendra membuka laci, mengeluarkan map tipis, meletakkannya di atas meja.
Perusahaan ayahmu punya lowongan untuk koordinator komunikasi internasional. Seseorang yang menguasai banyak bahasa, yang bisa mewakili perusahaan dalam pertemuan dengan mitra asing. Ayahmu mengalihdayakan seleksinya ke sebuah konsultan. Sari adalah kandidat dengan penilaian terbaik. Dia sampai ke tahap akhir. Rendra menatap map itu tanpa menyentuhnya. Dia tidak pernah menceritakan ini kepadaku. Dia mungkin tidak tahu bahwa itu perusahaan ayahmu. Seluruh prosesnya menggunakan nama konsultan. Mahendra berhenti sejenak, tapi aku tahu karena salah satu mitra di konsultan itu adalah klienku dan dia menyebutkan kasus ini karena menurutnya hasilnya tidak adil. Hasil apa? Mahendra menatapnya langsung. Ketika ayahmu menerima berkas akhir dengan para kandidat, dia memveto Sari. Tanpa justifikasi teknis, mitra itu memberitahuku bahwa satu-satunya catatan tertulis adalah profil tidak sesuai dengan budaya perusahaan. Keheningan yang menyelimuti kantor itu berbeda dari semua keheningan yang Rendra alami dalam beberapa hari terakhir. Profil tidak sesuai, ulangnya perlahan. Kandidatnya adalah yang paling berkualitas, 6 bahasa, pengalaman terbukti, penilaian teknis sempurna. Mahendra menutup map itu. Ayahmu menolaknya tanpa pernah bertemu dengannya, hanya berdasarkan berkas. Dan di berkas itu tercantum sekolah negeri tempat dia lulus dan kampung tempat dia tumbuh. Rendra berdiri dari kursi, berjalan ke jendela, berdiri membelakangi untuk waktu yang lama. Ada kekejaman yang sangat spesifik di dalamnya yang berbeda dari makan malam. Di makan malam, Pak Agus tahu bahwa Sari ada di meja, tahu bahwa dia adalah pacar putranya. Ada hubungan, ada konteks, ada, betapapun terdistorsinya, alasan pribadi di balik permusuhan itu. Tapi itu terjadi sebelumnya, ketika dia hanyalah sebuah nama di atas kertas, ketika dia tidak punya wajah baginya, tidak punya cerita, tidak punya ikatan dengan siapapun di keluarga. Dia menolaknya hanya karena alamatnya. Dia belum boleh tahu tentang ini, kata Rendra sambil berbalik. Mahendra mengangkat alis. Rendra? Belum. Ada urgensi dalam suaranya. Tidak sebelum aku bicara dengan ayahku, karena jika dia tahu sebelumnya, itu akan menjadi satu lagi kepedihan yang dia tanggung tanpa penyelesaian. Dan dia sudah menanggung cukup banyak. Mahendra mempelajari wajah adik iparnya sejenak. Baiklah, katanya. Tapi Rendra, ini tidak akan hilang. Pada suatu saat dia perlu tahu. Aku tahu. Dan dia pergi. Pak Agus ada di rumah ketika Rendra tiba. Bu Tuti tidak ada. Beliau pergi mengunjungi seorang teman dan Rendra menduga bahwa ketidakhadiran itu bukan kebetulan. Ibunya selalu tahu kapan percakapan membutuhkan ruang. Ayah dan anak bertemu di ruang tamu, ruangan besar itu yang Rendra kenal sejak kecil, di mana segala sesuatu punya tempat yang tepat dan tidak ada yang salah tempat, di mana keteraturan segala sesuatu selalu memancarkan perasaan bahwa pemilik rumah itu mengendalikan dunia di sekelilingnya. Pada saat itu, ruangan itu terasa hanya besar. Ayah menggunakan konsultan bintang profesional untuk mengisi lowongan koordinator internasional, kata Rendra tanpa duduk, tanpa basa-basi. Pak Agus sedang memegang buku di pangkuannya yang jelas sudah berhenti dibaca ketika putranya masuk. Dia meletakkan buku itu perlahan. Ya. Kandidat paling berkualitas di veto. Aku mengambil keputusan tentang perusahaanku berdasarkan alamatnya, ayah. Suara Rendra tidak naik, tetap rendah, terus-menerus, seperti air yang tidak berhenti. Ayah memveto kandidat paling berkualitas karena dia berasal dari kampung sederhana dan bersekolah di sekolah negeri dan kandidat itu adalah Sari. Wajah Pak Agus tidak menunjukkan kejutan yang langsung. Yang ditunjukkannya adalah sesuatu yang lebih kompleks. Ekspresi seseorang yang tahu di tingkat tertentu bahwa momen itu akan datang dan meskipun begitu tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Aku tidak tahu siapa dia, kata Pak Agus. Tepat.
Rendra akhirnya duduk di kursi di depan ayahnya dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Ayah tidak tahu siapa dia. Ayah tidak pernah bertanya siapa dia. Ayah melihat dari mana dia berasal dan memutuskan bahwa itu sudah cukup untuk mengetahui segalanya. Pak Agus membuka mulutnya, menutup. Ayah menolaknya di perusahaan sebelum aku memberitahu ayah bahwa aku berpacaran dengan seseorang, tanpa berkonsultasi denganku, tanpa mengenalnya, tanpa alasan profesional yang valid. Dan setelah itu, ketika aku membawanya ke keluarga, ayah melakukan hal yang sama di meja makan. Situasinya berbeda. Prinsipnya sama. Rendra terus menatap ayahnya untuk waktu yang lama. Ayah adalah laki-laki yang cerdas. Ayah membangun perusahaan dari nol. Ayah bekerja seumur hidup. Aku tahu itu. Aku menghormati itu. Tapi di suatu titik dalam hidup ayah memutuskan bahwa apa yang ayah raih memberi ayah hak untuk memandang ke bawah. Dan itu yang tidak bisa lagi aku abaikan. Pak Agus berdiri, berjalan ke jendela, gestur yang sama yang Rendra lakukan di kantor Mahendra. Seolah-olah ayah dan anak berbagi refleks ini, kebutuhan akan jarak ketika kata-kata menjadi terlalu berat. Aku tumbuh tanpa apa-apa, kata Pak Agus tiba-tiba dengan suara yang jarang didengar Rendra, suara yang lebih tua. Kamu tahu itu, tapi kamu tidak tahu apa artinya. Tidak, sungguh. Aku tumbuh di tempat di mana orang-orang diperlakukan seperti lebih rendah karena mereka tidak punya. Dan aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah lagi diperlakukan seperti itu. Rendra mendengarkan dalam diam. Tapi di suatu titik, Pak Agus melanjutkan dengan susah payah, seolah-olah kata-katanya datang dari tempat yang jarang dia akses. Di suatu titik, aku mulai melakukan hal yang sama, hanya dari sisi yang berlawanan. Pengakuan itu tergantung di udara di antara mereka. Bukan permintaan maaf, belum sampai ke sana, tapi itu adalah pertama kalinya Pak Agus mengucapkan dengan suara keras sesuatu yang dia akui sebagai kesalahan. Dan itu datang dari seorang laki-laki yang telah menghabiskan puluhan tahun yakin bahwa dia selalu benar, adalah sebuah retakan yang nyata. Rendra diam sejenak. Ayah perlu bicara dengannya. Ayah, katanya akhirnya, bukan untuk saya, bukan untuk memperbaiki apapun, tapi karena dia layak mendengar dari ayah apa yang baru saja ayah katakan kepada saya. Pak Agus tidak langsung menjawab, tetap menatap jalan di luar, mobil-mobil berlalu, kehidupan terus berjalan, tak peduli pada runtuhan di dalam ruangan itu. Aku tidak tahu bagaimana mengatakan hal-hal seperti ini, katanya akhirnya dengan kejujuran mentah yang terasa hampir asing datang darinya. Aku tidak pernah belajar. Aku tahu, kata Rendra, tapi mungkin sudah saatnya untuk belajar. Dan dia pergi, meninggalkan ayahnya sendirian dengan beban kata-kata itu. Pak Agus tetap di ruang tamu untuk waktu yang lama setelah Rendra pergi. Tidak menelepon siapapun, tidak memanggil siapapun, tetap duduk di kursi besar itu, dalam keheningan rumah yang telah dia bangun bata demi bata, bisnis demi bisnis, pengorbanan demi pengorbanan, dan yang pada saat itu terasa anehnya kosong. Dia memikirkan masa kecilnya sendiri, tentang hal-hal yang telah dia simpan di laci-laci yang tidak dia buka selama puluhan tahun, tentang ayahnya, yang pernah dipermalukan di depan umum oleh seorang majikan di suatu sore ketika Pak Agus berusia 8 tahun dan yang pulang ke rumah dengan mata merah dan postur tubuh yang hancur, dan yang tidak pernah lagi menjadi orang yang sama setelah itu. Pak Agus telah menghabiskan seumur hidupnya membangun baju besi terhadap gambaran itu, terhadap kemungkinan menjadi laki-laki dengan postur tubuh yang hancur itu, dan dalam obsesinya untuk tidak pernah dipermalukan, dia telah menjadi, tanpa menyadarinya, laki-laki yang mempermalukan. Ironi itu datang pada saat itu dengan beban yang tidak dia harapkan. Dia membuka laci meja tulis, mengeluarkan selembar kertas, mengambil pena, salah satu yang lama, pena tinta, yang dia simpan lebih karena kebiasaan daripada penggunaan, dan menulis. Perlahan, dengan tulisan tangan seseorang yang tidak terbiasa mengungkapkan apa yang dia rasakan, tetapi yang sedang mencoba, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, jujur kepada dirinya sendiri sebelum jujur kepada orang lain. 3 baris,
Hanya 3. Karena 3 baris yang jujur lebih berharga daripada 3 halaman yang diperhitungkan. Sore itu juga, Sari berada di lembaga tempat dia mengajar, Lembaga Kursus Cahaya Ilmu, sebuah pusat bahasa yang terletak di sebuah kampung sederhana di dalam gedung yang telah direnovasi dengan banyak kerja keras dan sedikit dana, tetapi yang memiliki di dinding-dindingnya jenis kehidupan yang jarang dimiliki gedung-gedung mahal. Murid-murid Sari adalah yang paling beragam. Ada seorang ibu tua yang datang ke lembaga dengan impian belajar bahasa Inggris untuk bercakap-cakap dengan cucunya yang tinggal di luar negeri. Ada seorang pemuda yang ingin bekerja di perusahaan multinasional dan tahu bahwa bahasa adalah pintunya. Ada seorang perempuan parubaya yang memulai hidupnya kembali setelah perceraian yang sulit dan memutuskan bahwa belajar sesuatu yang baru adalah cara untuk menemukan dirinya lagi. Sari mengenal setiap kisah, bertanya, mengingat, merayakan setiap pencapaian seolah-olah itu miliknya sendiri. Karena memang begitu, dia pernah menjadi setiap dari mereka di momen-momen berbeda dalam hidupnya. Pernah menjadi orang yang membutuhkan sebuah pintu, yang membutuhkan seseorang yang percaya bahwa dia mampu sebelum dia sendiri yakin. Dia baru saja menyelesaikan sebuah kelas ketika koordinator memanggilnya. Sari, ada surat untukmu. Datang lewat pos, ditujukan ke sini. Itu amplop sederhana, tanpa pengirim. Di dalamnya selembar kertas terlipat, tanpa kop surat. Tulisan tangan, tegas, tidak terbiasa menulis tangan. Tulisan seseorang yang jarang perlu menulis, karena selalu mendiktekan untuk orang lain menulis. Hanya 3 baris. Saya telah melakukan kesalahan. Saya tidak tahu apakah saya bisa memperbaikinya, tapi saya tahu Anda layak mendapat yang lebih baik daripada apa yang Anda terima malam itu. Tanpa tanda tangan, Sari terus menatap 3 baris itu untuk waktu yang lama. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf yang eksplisit, tetapi ada sesuatu yang langsung dia kenali. Bukan dari tulisan tangan yang tidak dia kenal, tetapi dari nadanya, dari kesulitan yang terlihat di setiap kata, dari cara seseorang yang tidak pernah membungkuk telah mencoba untuk pertama kalinya sedikit menekuk lututnya. Dia melipat kertas itu, menyimpannya di saku, berjalan ke jendela ruang kelas yang kosong dan menatap jalan di luar. Anak-anak keluar dari sebuah sekolah terdekat, seorang ibu menyapu trotoar, seorang bapak memperbaiki sepeda di depan rumah. Kehidupan sederhana, kehidupan nyata, jenis kehidupan yang telah membentuk siapa dirinya. Dan dia memikirkan ibunya, seperti yang selalu dia lakukan ketika perlu memutuskan sesuatu yang sulit. Ibunya berkata bahwa memaafkan bukan menghapus, bahwa memaafkan adalah memilih untuk tidak membawa beban orang lain bersama bebanmu sendiri. Itu adalah mengembalikan kepadanya apa yang menjadi miliknya, termasuk konsekuensinya. Sari tetap di sana lebih lama dari yang diperlukan. Membiarkan suara jalanan masuk melalui jendela yang setengah terbuka. Membiarkan kehidupan sederhana di luar melakukan apa yang selalu dilakukannya ketika dia membutuhkannya. Mengingatkannya dari mana dia berasal dan bahwa tempat itu, jauh dari menjadi kelemahan, adalah sekolah terpenting dalam hidupnya. Dia belum memutuskan apapun tentang surat itu, tapi surat itu ada di sakunya dan itu sudah merupakan sesuatu. Ada momen dalam hidup ketika lantai menghilang. Bukan sekaligus, bukan dengan dentuman. Lantai menghilang perlahan, sebuah retakan di sini, sebuah celah di sana, sampai seseorang melihat ke bawah dan menyadari bahwa sudah lama dia tidak menginjak sesuatu yang kokoh. Pak Agus sedang menemukan ini. Bukan dalam momen dramatis, bukan dalam adegan konfrontasi, dia menemukannya dalam hal-hal kecil, dalam keheningan sarapan pagi dengan Bu Tuti, yang telah berubah kualitasnya tanpa sepatah kata pun diucapkan tentang itu, dalam cara beliau menjawab ketika dia berbicara, hadir tetapi lebih jauh, seperti seseorang yang mulai menghuni ruang dalam yang tidak dia kenal dan yang dia tidak diundang masuk. Bu Tuti tidak pernah menjadi perempuan yang suka berpidato panjang. Kekuatannya selalu ada di kebalikannya, dalam kemampuan mengkomunikasikan begitu banyak melalui apa yang tidak dikatakan. Dan apa yang beliau tidak katakan pada hari-hari itu sangat memekakan telinga. Pada suatu pagi, dia menemukan beliau di beranda dengan secangkir teh, menatap taman.
Dia berdiri di pintu sejenak, mengamati. Ada sesuatu dalam pemandangan itu. Seorang perempuan sendirian di taman yang indah, sepenuhnya tenggelam dalam pikiran yang tidak menyertakannya, yang membuatnya tidak nyaman dengan cara yang tidak bisa dia sebut namanya segera. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Beliau menolehkan wajahnya, menatapnya dengan ekspresi yang telah berubah sejak makan malam itu, tidak dingin, tidak bermusuhan, tetapi berbeda, seperti mata yang sedang melihat sesuatu yang sebelumnya tidak bisa mereka fokuskan. "Saya sedang berpikir," katanya. "Tentang apa?" Jeda yang panjang. "Tentang berapa kali saya diam ketika seharusnya tidak," jawabnya dengan sederhana dan kembali menatap taman. Pak Agus tetap di pintu, tidak masuk, tidak keluar. Tetap persis di sana, di ambang batas, yang semakin menjadi posisi yang dia tempati dalam segalanya. Wilda yang memecah keseimbangan rapuh hari-hari itu. Dia datang ke rumah Pak Agus di suatu sore tanpa pemberitahuan, seperti biasa, tapi kali ini tanpa keringanan yang biasa. Ada sesuatu yang berbeda dalam postur tubuhnya, sesuatu yang dikenali Pak Agus karena mengenal kakaknya selama puluhan tahun. Itu adalah postur seseorang yang datang untuk mengatakan sesuatu yang sulit dan sudah memutuskan akan mengatakannya, apapun yang terjadi. Bu Tuti meninggalkan mereka berdua dengan kealamian yang mengisyaratkan bahwa beliau tahu, atau setidaknya menduga tentang apa itu. "Aku sudah melakukan sesuatu," kata Wilda, duduk di kursi ruang tamu tanpa diundang. "Dan aku perlu memberitahumu karena kalau kamu tahu dari orang lain akan lebih buruk." Pak Agus menyilangkan lengannya. "Bicara." "Aku pergi ke lembaga kursus cahaya ilmu. Keheningan yang menyusul adalah jenis yang spesifik. Keheningan seseorang yang mendengar sesuatu yang tidak diharapkan dan sedang memproses implikasinya sebelum bereaksi." "Kenapa?" Suara Pak Agus keluar pelan. "Karena aku perlu melihat," kata Wilda dengan kejujuran yang tampak menyakitkan secara fisik. "Aku perlu memahami siapa gadis itu di luar meja makan, di luar konteks keluarga. Di tempatnya." "Wilda, biarkan aku selesai, Agus." Dia diam. "Aku tiba di sana tanpa memperkenalkan diri. Duduk di resepsionis berpura-pura ingin informasi tentang kursus." Wilda menatap tangannya sendiri sejenak, dan aku mengamatinya mengajar melalui kaca ruangan selama sekitar 20 menit. "Itu adalah, aku tahu apa itu," dia menyela. "Tapi ada yang aku lihat." Pak Agus menutup mulutnya. Dia punya seorang murid yang sudah tua di depannya, seorang ibu yang jelas kesulitan dengan pengucapan dalam bahasa Inggris. Mengulangi kata yang sama sekitar 6 kali, setiap kali salah dengan cara yang berbeda. Wilda berhenti sejenak, dan Sari mengulanginya bersamanya ke-6 kali, tanpa ketidaksabaran, tanpa senyum terpaksa dari seseorang yang hanya mentoleransi, dengan perhatian yang nyata, seolah-olah kata itu adalah hal terpenting di dunia pada saat itu. Pak Agus tidak mengatakan apa-apa. Setelah kelas di koridor, seorang pemuda muncul, tampak gugup. Mengeluarkan selembar kertas dari saku, menunjukkannya kepadanya. Dari gerak tubuhnya, tampaknya sebuah kesempatan, sebuah lowongan, sebuah proses seleksi, aku tidak tahu. Dan dia berdiri bersamanya di koridor selama sekitar 10 menit, menjelaskan sesuatu, menggerakkan tangan, menunjuk ke kertas itu. Pemuda itu keluar dengan ekspresi yang aku kenali. Suara Wilda menjadi lebih pelan. Itu adalah ekspresi seseorang yang baru saja merasa dilihat. Keheningan di antara mereka sekarang berbeda. "Aku merasa malu, Agus," kata Wilda dengan suara yang belum pernah dia dengar darinya sebelumnya. Suara tanpa baju besi, tanpa ironi, tanpa lapisan humor yang dia gunakan untuk segalanya. "Aku duduk di resepsionis itu dengan malu pada diriku sendiri, karena aku tertawa malam itu. Aku tertawa menertawakan seorang perempuan muda yang tidak melakukan apa-apa terhadapku, yang duduk di meja mencoba diterima oleh keluarga laki-laki yang dia cintai. Dan aku tertawa." Pak Agus berdiri, berjalan ke jendela,
Gestur yang sama seperti biasa. Tapi kali ini Wilda tidak membiarkan keheningan menjadi perisai. "Kamu tahu dari mana kita berasal?" katanya kepada punggung adiknya. "Kamu tahu apa rasanya menjadi orang itu di meja makan? Kamu pernah mengalami itu. Aku pernah mengalami itu. Dan meskipun begitu kita melakukan persis apa yang dilakukan kepada kita ketika kita tidak punya apa-apa." Kalimat itu mendarat di ruangan seperti batu yang dilempar ke air yang tenang. Pak Agus membeku. Apakah dia masih punya ibunya? Tanyanya tiba-tiba, masih membelakangi. Wilda berkedip sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Aku bertanya di resepsionis secara sepintas, tanpa terlihat menyelidik. Resepsionis menyebutkan bahwa Sari sering berbicara tentang ibunya, bahwa ibunya yang mendorongnya belajar bahasa, bahwa beliau sudah meninggal beberapa waktu lalu, tapi Sari selalu menjaga agar kenangan tentang beliau tetap hidup di lembaga itu. Bahkan ada sebuah dedikasi di salah satu ruangan. Pak Agus menutup matanya. Seorang perempuan yang membesarkan putrinya sendirian, yang bekerja sejak subuh buta, yang menanamkan dalam diri Sari kehausan yang bahkan kemiskinan tidak bisa membunuh, dan yang pergi tanpa melihat putrinya tiba. Dia memikirkan ibunya sendiri, yang juga bekerja tanpa henti, yang juga menanamkan dalam dirinya sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh kesulitan apapun. Dan dia menyadari, dengan dampak yang datang terlambat, tapi datang, bahwa Sari dan dia telah minum dari sumber yang sama, bahwa dia telah melihatnya dan melihat masa lalu yang ingin dia lupakan, padahal seharusnya dia menatapnya dan mengenali cerminannya sendiri. Malam itu terjadi sesuatu yang tidak direncanakan siapapun. Rendra telah berencana makan malam dengan Sari di sebuah rumah makan sederhana yang mereka berdua sukai. Jenis tempat tanpa pretensi, dengan meja-meja kayu dan makanan yang jujur, di mana mereka bisa berbicara tanpa beban penampilan. Mereka sedang di tengah makan ketika pintu rumah makan terbuka dan Pak Agus masuk sendirian, tanpa Bu Tuti, tanpa Wilda, tanpa baju besi biasa dari seseorang yang memasuki tempat manapun seolah-olah tempat itu miliknya. Dia berdiri diam di pintu masuk sejenak, menatap mereka berdua. Rendra menjadi kaku. Tangannya di atas meja sedikit mengepal. Sari menatap Pak Agus. Dan Pak Agus menatap Sari, bukan dengan tatapan makan malam itu, bukan dengan penilaian dingin dari atas ke bawah, dengan tatapan yang belum pernah dia lihat sebelumnya dari laki-laki itu, tatapan yang membutuhkan pengorbanan. Dia berjalan ke meja mereka. Rendra berdiri secara naluriah, bukan karena rasa hormat otomatis, tetapi karena ketegangan yang diciptakan oleh gerakan ayahnya. "Ayah," katanya dengan hati-hati. "Apa yang ayah lakukan di sini?" "Saya perlu bicara," kata Pak Agus. Suaranya tegas, tetapi ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Sebuah kualitas yang Rendra akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk menamai, tetapi yang langsung diidentifikasi Sari. Itu adalah suara seseorang yang telah berlatih apa yang akan dikatakannya. Dan meskipun begitu tidak yakin. "Silakan duduk," kata Sari. Rendra menatapnya dengan terkejut. Dia tidak mengalihkan pandangannya dari Pak Agus. "Silakan duduk," ulangnya dengan tenang. Pak Agus duduk di kursi di samping, bukan di depan. Detail kecil, tapi yang mengatakan sesuatu tentang bagaimana dia datang. Bukan untuk konfrontasi, untuk percakapan. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Pak Agus yang perlu memulai. Dan semua orang di meja tahu itu. "Saya datang dari tempat yang mirip dengan tempatmu," katanya akhirnya, menatap Sari. "Tidak sama, tapi mirip. Ayah saya pekerja kasar. Ibu saya menerima jahitan orang. Saya orang pertama di keluarga saya yang punya usaha sendiri." Dia berhenti sejenak. "Saya menghabiskan puluhan tahun mencoba membuat orang lupa dari mana saya berasal dan di suatu titik, tanpa menyadarinya, saya mulai melakukan kepada orang lain apa yang paling saya takutkan mereka lakukan kepada saya." Sari mendengarkan tanpa menyela. "Apa yang saya lakukan malam itu salah?"
Pak Agus melanjutkan dengan suara yang telah menanggalkan segala teatrikalitas. Mentah, langsung, membutuhkan pengorbanan. Bukan karena kamu mengerti bahasa Belanda, bukan karena kamu berbicara 6 bahasa, tapi karena kamu duduk di meja itu sebagai manusia dan saya tidak memperlakukanmu sebagai manusia. Rendra menatap ayahnya dengan ekspresi yang mencampurkan sesuatu yang tidak bisa dia pisahkan, kelegaan, kepedihan, kejutan, dan kerinduan aneh akan seorang ayah yang mungkin tidak pernah ada persis seperti yang selalu dia inginkan, tetapi yang mungkin masih bisa menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan itu. Sari diam untuk waktu yang lama. Bukan diam karena ragu, itu adalah diam seseorang yang memilih kata-kata dengan kehati-hatian yang layak mereka terima. Pak Agus, katanya akhirnya. Saya menerima surat Bapak. Pak Agus membeku. Saya tahu itu dari Bapak bahkan sebelum selesai membacanya. Dia menatapnya dengan keteguhan yang bukan kedinginan, itu adalah kekokohan. Dan saya menyimpannya di saku selama berhari-hari tanpa tahu harus berbuat apa. Karena memaafkan itu tidak sederhana. Bukan keputusan yang diambil sekaligus. Itu adalah pilihan yang dibuat setiap hari, lagi dan lagi. Dia meletakkan tangannya di atas meja, terjalin dengan tenang. Tapi saya juga tahu bahwa Bapak tidak harus datang ke sini malam ini, bahwa menulis 3 baris itu pasti lebih sulit dari yang terlihat. Dan itu saya akui. Pak Agus menatapnya dengan sesuatu di matanya yang jelas tidak dia harapkan dia rasakan di rumah makan sederhana itu, di meja kayu itu, di hadapan seorang perempuan muda yang dunia telah mencoba meyakinkan bahwa dia kurang. Ibu saya dulu berkata, Sari melanjutkan dengan suara yang menjadi sedikit lebih lembut, bahwa orang-orang yang paling menyakiti orang lain biasanya adalah mereka yang paling pernah disakiti. Bahwa rasa sakit yang tidak kita proses menjadi cara kita memandang dunia. Dia berhenti sejenak. Saya tidak tahu kisah Bapak, tapi saya pikir mungkin sudah saatnya Bapak menceritakannya. Bukan kepada saya, kepada Rendra, kepada Bu Tuti, kepada orang-orang yang Bapak cintai dan yang perlu memahami dari mana datangnya begitu banyak kebutuhan untuk membuktikan sesuatu. Meja menjadi hening. Rendra menatap kekasihnya dengan campuran kekaguman dan cinta yang hanya ada ketika kamu menyadari bahwa orang di sampingmu dalam banyak hal lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Pak Agus terus menatap taplak meja sejenak dan kemudian, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, bahunya turun. Hanya itu. Bahunya turun seperti meletakkan beban yang telah dia pikul begitu lama sehingga dia sudah lupa rasanya tidak memikulnya. Saya tidak tahu apakah saya bisa, katanya dengan kejujuran yang terasa hampir rapuh. Tidak ada yang tahu, jawab Sari. Kita hanya memulai. Mereka tetap di sana untuk beberapa waktu lagi, bertiga, di meja rumah makan sederhana dengan makanan yang mendingin di piring. Karena beberapa percakapan lebih penting dari hidangan manapun. Ketika Pak Agus akhirnya berdiri untuk pergi, dia berhenti sejenak di samping meja. Tidak memeluk Sari. Bukan saatnya untuk itu dan semua orang tahu. Tapi dia menatapnya dengan cara yang berbeda dari semua tatapan sebelumnya dan berkata dengan suara pelan, "Terima kasih sudah mendengarkan." Dia keluar. Rendra dan Sari diam sejenak, menatap pintu yang telah tertutup. Bagaimana kamu bisa begitu? Kata Rendra akhirnya, dengan suara pelan yang membawa kekaguman yang tulus. Begitu apa? Tetap tenang, utuh, setelah semua itu. Sari menatapnya dan ada sesuatu di senyumnya. Kecil, nyata, tanpa pertunjukan, yang mengatakan lebih banyak dari jawaban manapun. Ibu saya yang mengajarkan, katanya dengan sederhana, lalu mengambil garpu untuk melanjutkan makan yang sudah mendingin. Seperti seseorang yang menolak dengan lembut, tetapi dengan ketegasan, membiarkan rasa sakit orang lain menentukan ritme hidupnya sendiri. Ada kebenaran yang datang di waktu yang tepat, dan ada kebenaran yang datang terlambat untuk tidak menyakitkan, tetapi cukup awal untuk masih mengubah sesuatu. Sari berada di lembaga kursus cahaya ilmu di suatu pagi biasa ketika Citra muncul di pintu tanpa Rendra. Tanpa pemberitahuan,
Dengan ekspresi seseorang yang telah membawa sesuatu selama berhari-hari dan akhirnya memutuskan bahwa dia tidak tahan lagi menanggung bebannya sendirian. Sari menyelesaikan bimbingan seorang murid, meminta waktu sebentar dan pergi menemui kakak iparnya di koridor. "Aku perlu memberitahumu sesuatu," kata Citra dengan suara seseorang yang sudah berlatih mengucapkan kalimat itu berkali-kali dan tetap saja keluar berbeda dari yang direncanakan. "Dan aku perlu kamu mendengarkan sampai selesai sebelum bereaksi." Sari menatapnya sejenak. "Ayo duduk," katanya. Mereka masuk ke ruangan kecil yang Sari gunakan untuk bimbingan individual. 4 dinding sederhana, 2 kursi, sebuah jendela yang menghadap ke halaman dalam lembaga. Jenis ruang yang mengundang kejujuran, karena tidak ada yang mengalihkan perhatian. Citra duduk, menyatukan tangannya di pangkuan, bernapas. "Sebelum makan malam," dia memulai, "sebelum kamu dan Rendra memberitahu kami bahwa kalian berpacaran, ayahku membuka seleksi untuk sebuah posisi di perusahaan, koordinator komunikasi internasional." Sari membeku. Seleksinya dialihdayakan ke sebuah konsultan. Citra melanjutkan tanpa mengalihkan pandangan, karena dia sudah memutuskan bahwa mengalihkan pandangan adalah pengecut. "Kamu adalah kandidat dengan penilaian terbaik. Kamu sampai ke tahap akhir dan ayahku memfoto kamu tanpa justifikasi teknis, hanya karena berkas menunjukkan dari mana kamu berasal." Keheningan yang menyelimuti ruangan kecil itu berbeda dari semua keheningan lain dalam sejarah Sari dengan keluarga itu. Itu adalah keheningan sebuah kepingan yang menyatu, sebuah perhitungan yang cocok, sebuah jadi ini yang menjelaskan hal-hal yang bahkan tidak diketahui orang itu perlu penjelasan. Sari terus menatap jendela untuk waktu yang lama. Halaman di luar kosong pada jam itu. Matahari masuk diagonal, membuat persegi panjang cahaya di lantai ruangan. "Kapan kamu tahu?" tanyanya dengan suara yang sepenuhnya tenang yang jelas tidak diharapkan Citra. "Mahendra tahu beberapa bulan lalu, memberitahuku setelah makan malam." Citra tidak meminta maaf atas keterlambatannya. Ada sesuatu yang jujur dalam tidak mengarang pembenaran. "Aku menyimpan ini selama berhari-hari, tidak tahu apakah ini ceritaku untuk diceritakan. Tapi kamu berhak tahu, terlepas dari apa yang kamu lakukan dengan informasi ini." Sari mengangguk perlahan. "Rendra tahu?" tanyanya. Jeda yang sangat singkat. "Ya." Sesuatu melintas di wajah Sari pada saat itu, cepat, hampir tidak terlihat. Tapi Citra melihatnya karena dia sedang menatap dari dekat dan karena itulah tepatnya momen yang dia takutkan. Bukan kemarahan, itu sesuatu yang lebih kompleks. Itu adalah ekspresi seseorang yang menyadari bahwa orang-orang yang dia cintai telah mengambil keputusan tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dia ketahui, dan bahwa keputusan itu, betapapun bermaksud baiknya, telah mengambil darinya pilihan itu. "Dia ingin melindungiku," kata Sari, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Citra. "Aku tahu," kata Citra. "Dan aku mengerti kenapa. Tapi aku pikir kamu punya hak untuk tahu dan hak untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan ini." Sari diam sejenak, lalu berdiri, pergi ke jendela dan terus menatap halaman yang kosong. "Aku mendaftar untuk lowongan itu," katanya perlahan. "Menghabiskan berminggu-minggu mempersiapkan diri, mengerjakan penilaian, hasilku bagus di semuanya dan kemudian tidak mendapat kabar. Hanya email standar yang mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan dengan profil lain." Suaranya tidak bergetar, tetapi ada sesuatu di dalamnya. Tekstur yang berbeda, lebih padat, yang mengatakan bahwa kata-kata itu lebih mahal dari yang terlihat. "Aku pikir aku telah gagal dalam sesuatu," dia melanjutkan. "Menghabiskan berhari-hari meninjau setiap tahap, mencoba memahami di mana aku salah." Jeda. "Aku tidak salah apa-apa." Citra menutup matanya sedetik. "Tidak," katanya dengan suara yang membawa rasa malu untuk seluruh keluarga. "Kamu tidak salah apa-apa." Sari berbalik dari jendela dan menatap Citra dengan ekspresi yang bukan tuduhan. Itu sesuatu yang lebih sulit ditanggung daripada tuduhan.
Itu adalah pemahaman. Pemahaman seseorang yang mengerti persis apa yang terjadi, mengerti setiap orang yang terlibat dan tetap merasakan beratnya dengan seluruh kejelasan. Terima kasih sudah datang, kata Sari. Aku tahu ini tidak mudah. Citra membuka mulutnya, menutup. Matanya menjadi berkaca-kaca. Kamu seharusnya tidak perlu berterima kasih untuk ini, katanya dengan suara yang keluar lebih kecil dari yang dimaksudkan. Kamu seharusnya tidak perlu berterima kasih karena menerima kebenaran. Tidak, Sari setuju dengan lembut. Tapi aku tetap berterima kasih, karena kamu memilih datang dan pilihan itu berarti. Sari tidak langsung pulang. Dia tetap di lembaga beberapa jam lagi, mengajar kelasnya, berbicara dengan murid-murid, melakukan semua yang akan dia lakukan di hari biasa, karena dia telah belajar sejak dini bahwa perasaan yang sulit membutuhkan waktu, bahwa mencoba memprosesnya di saat panas jarang menghasilkan kejelasan dan hampir selalu menghasilkan kata-kata yang kemudian perlu dibatalkan. Baru ketika lembaga tutup, ketika murid terakhir pulang dan resepsionis mematikan lampu pintu masuk, dia berhenti. Berjalan menyusuri koridor kosong menuju ruangan yang memiliki nama ibunya di pintu. Sebuah plakat kecil, sederhana, dengan kata-kata ruang Bulastri, untuk semua yang datang ke sini membawa mimpi. Dia memasang plakat itu beberapa waktu setelah ibunya pergi, tanpa upacara, tanpa pidato, hanya menempelkannya di pintu di suatu sore dan menatapnya sejenak sebelum kembali bekerja. Sekarang dia membuka pintu, masuk dan duduk di salah satu kursi. Ruangan itu gelap. Hanya cahaya koridor yang masuk melalui celah pintu. Dan Sari duduk di sana dalam keheningan ruangan yang telah dia beri nama perempuan yang bekerja sejak subuh buta agar dia bisa berada di tempatnya sekarang. Dia memikirkan lowongan itu, bulan-bulan persiapan, email dingin yang dia terima tanpa penjelasan. Memikirkan Pak Agus, laki-laki di rumah makan itu, dengan bahu yang turun, mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah dia bisa. Laki-laki yang menulis 3 baris di kertas karena tidak tahu cara lain. Laki-laki yang melakukan kekejaman bahkan sebelum punya wajah untuk ditempatkan padanya. Dan dia memikirkan Rendra, yang sudah tahu dan memilih melindunginya, yang melakukannya dengan cinta. Dia tidak meragukannya, tetapi yang melupakan sejenak bahwa dia tidak butuh perlindungan. Dia butuh penghormatan terhadap kemampuannya sendiri untuk menghadapi kebenaran. Dia terus menatap kegelapan ruangan untuk waktu yang lama dan kemudian berbicara dengan suara pelan, bukan kepada siapapun yang bisa mendengar, tetapi kepada kehadiran yang dia bawa sejak ibunya pergi. Suara batin yang bukan miliknya, tetapi yang telah dia pelajari untuk dikenali. Ibu akan berbuat apa? Jawaban itu tidak datang dalam kata-kata. Datang dalam cara keheningan ruangan itu terdengar akrab, aman seperti keheningan dapur kecil tempat dia tumbuh, di mana ibunya bersenandung pelan sambil bekerja di waktu subuh, mengira putrinya tidur. Sari menutup matanya dan ketika membukanya dia telah mengambil keputusan. Mengeluarkan ponsel dari saku, mengetik pesan untuk Rendra, pendek, langsung. Aku butuh kamu datang ke lembaga sekarang. Dia tiba dalam kurang dari setengah jam, menemukan Sari duduk di ruangan gelap dengan pintu setengah terbuka dan berhenti di pintu masuk ketika dia mengenali di mana dia berada. Dia tahu makna ruangan itu. Sari, katanya dengan suara yang sudah membawa beban seseorang yang tahu apa yang akan datang. Masuk, katanya. Dia masuk, duduk di kursi di samping. Mereka berdua berada dalam gelap sejenak. Citra yang memberitahuku, katanya. Rendra menutup matanya. Aku akan memberitahumu, katanya. Aku hanya ingin dulu. Aku tahu apa yang kamu inginkan, dia menyela dengan kelembutan yang tegas. Kamu ingin menyelesaikan. Ingin bahwa ketika aku tahu, sudah ada cara untuk membuatnya masuk akal, ada perbaikan di cakrawala. Dia tidak membantah. Tapi Rendra, dia menolehkan wajahnya kepadanya. Aku menghabiskan berminggu-minggu mengira aku gagal dalam sesuatu, meninjau penolakan yang tidak ada hubungannya dengan kompetensimu, membawa keraguan tentang diriku sendiri yang bukan milikku untuk dibawa. Suaranya masih tegas,
Tetapi ada lapisan di bawah ketegasan itu yang dikenal Rendra. Lapisan seseorang yang jujur tentang kepedihan nyata tanpa mengubahnya menjadi senjata. Kamu tidak punya hak untuk memutuskan kapan aku siap untuk tahu, katanya. Itu adalah keputusanku. Kamu benar, katanya segera, tanpa pembelaan, tanpa pembenaran tambahan. Kamu benar, dan aku salah. Keheningan kembali. Tetapi itu keheningan yang berbeda sekarang, bukan jarak, melainkan dua orang dewasa yang duduk berdampingan, dengan kebenaran yang sulit di antara mereka, memilih untuk tidak lari darinya. Aku takut, Rendra mengakui setelah beberapa saat. Bukan takut memberitahumu, takut melihatmu menderita lebih banyak karena keluargaku, takut ini menjadi satu hal lagi yang dilakukan ayahku dan yang tidak bisa aku cegah. Sari menatapnya untuk waktu yang lama. Kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang ayahmu lakukan, katanya. Kamu pernah mengatakan itu kepadaku. Mungkin sudah saatnya kamu sendiri mempercayainya. Rendra terus menatap plakat di pintu. Ruang Bulastri. Beliau akan bangga padamu, katanya dengan suara pelan. Sari butuh sedetik untuk menjawab. Beliau bilang kebanggaan tanpa tindakan tidak ada artinya, katanya. Bahwa kita membuktikan siapa kita dari apa yang kita lakukan ketika sedang marah, takut, kesakitan, ketika akan mudah untuk bertindak kecil. Dia berdiri, berjalan ke pintu, menyentuhkan jari-jarinya ringan pada plakat itu. Aku tidak akan bertindak kecil, katanya lebih kepada ibunya daripada kepada Rendra. Tapi aku butuh satu hal. Apa yang kamu butuhkan? Tanyanya. Aku perlu bertemu ayahmu. Bukan untuknya, untuk diriku sendiri, untuk menutup apa yang masih terbuka. Rendra diam sejenak, lalu mengangguk. Tidak mencoba menghalanginya, tidak mencoba menyiapkan medan, menegosiasikan momennya, melindunginya dari percakapan yang akan datang. Kali ini dia hanya mengangguk. Dan itu, anggukan sederhana itu, tanpa campur tangan, adalah cara terindah yang dia temukan untuk mengatakan bahwa dia telah memahami. Pertemuan itu terjadi 2 hari kemudian di rumah Pak Agus, dengan Bu Tuti hadir, bukan sebagai mediator, tetapi karena telah tiba saatnya beliau tidak lagi menerima dipinggirkan dari hal-hal penting. Beliau mengatakan ini kepada Pak Agus malam sebelumnya dengan ekonomi kata yang sama yang beliau gunakan untuk semua yang serius. Besok saya akan ada di sana. Saya tidak minta izin. Pak Agus tidak membantah. Sari datang sendirian. Dia meminta ini kepada Rendra, agar dia tetap di rumah, agar membiarkan percakapan ini antara dirinya dan ayahnya. Rendra setuju setelah keheningan yang berlangsung selama waktu yang diperlukan baginya untuk menerima bahwa mempercayainya juga berarti membiarkannya menghadapi hal-hal tanpa dirinya sebagai perisai. Pak Agus berdiri ketika dia masuk, seolah-olah duduk adalah hak istimewa yang belum dia putuskan apakah dia layak mendapatkannya. Ruangan itu berbeda dari malam makan malam itu, tanpa kristal, tanpa piring mewah, tanpa pementasan kekuasaan. Itu hanya sebuah ruangan, dengan cahaya sore masuk melalui jendela dan 2 orang dewasa yang akan melakukan percakapan yang sudah terlalu lama tertunda. Sari masuk, menatapnya, menyapa Bu Tuti dengan anggukan lembut dan kemudian meletakkan di atas meja di depan Pak Agus selembar kertas, salinan hasil seleksi. Penilaian teknisnya, nilai sempurna di setiap tahap, komentar para penilai, rekomendasi bulat untuk diterima. Dan di bawahnya satu-satunya catatan veto, profil tidak sesuai dengan budaya perusahaan. Pak Agus menatap kertas itu. Tidak mengambilnya. Saya tidak datang untuk menuntut, kata Sari dengan suara yang telah melewati 2 hari terakhir, biasa oleh kepedihan dan refleksi, dan yang tiba di sana bersih, tanpa dendam, tetapi benar-benar jelas. Saya datang untuk menunjukkan, karena kertas ini mewakili berbulan-bulan hidup saya, mewakili keraguan yang saya tanggung tentang diri saya sendiri tanpa tahu bahwa itu bukan milik saya, mewakili apa yang terjadi ketika kita menghakimi seseorang sebelum mengenalnya. Pak Agus menatap kertas itu untuk waktu yang lama. Kemudian menatap Bu Tuti,
yang berdiri di samping jendela dengan lengan bersilang dan mata berkaca-kaca, bukan karena kesedihan, melainkan ekspresi spesifik dari seseorang yang melihat suaminya akhirnya menghadapi cermin dan tidak bisa melakukan pekerjaan itu untuknya. "Saya tidak bisa mengembalikan bulan-bulan itu," kata Pak Agus dengan suara yang telah kehilangan segala jejak otoritas yang dipentaskan dan sekarang hanya manusiawi, gagal, nyata. "Tidak bisa menghapus apa yang diwakili kertas itu." "Tidak," Sari setuju. "Tidak bisa. Tapi saya bisa menawarkan posisi itu," katanya. "Posisinya masih terbuka. Kami tidak pernah menemukan seseorang dengan kualifikasi." "Tidak." Jawaban Sari lembut tetapi segera. "Saya tidak datang mencari posisi itu, Pak Agus. Saya punya lembaga kursus cahaya ilmu. Saya punya murid-murid saya. Saya punya pekerjaan yang saya pilih dan yang saya cintai." Dia menatapnya dengan keteguhan yang telah membingungkan dan kemudian melucuti setiap orang di keluarga itu. "Saya datang mencari sesuatu yang lebih berharga dari jabatan manapun." Pak Agus terus menatapnya. "Apa?" tanyanya. "Kebenaran yang diucapkan dengan suara keras," jawabnya, "oleh Bapak, untuk Bapak sendiri. Keheningan yang menyusul berbeda dari semua yang sebelumnya." Itu adalah keheningan seseorang yang tiba di tepi sesuatu yang telah dia hindari seumur hidup. Pak Agus menatap kertas di atas meja, menatap Bu Tuti, menatap Sari. Dan kemudian, dengan suara yang keluar lebih pelan dari apapun yang pernah dia ucapkan sebelumnya dalam seluruh kisah ini, dia mulai berbicara bukan tentang lowongan, bukan tentang makan malam, tentang anak laki-laki yang pernah dia jadi, tentang ayah dengan postur tubuh yang hancur, tentang sumpah yang dia buat kepada dirinya sendiri dan yang telah berubah seiring waktu dan tanpa dia sadari.